语言爬满了甲骨。Si Hao dan kelompok orang ini memasuki alam rahasia ini, merasakan esensi spiritual yang begitu kental sehingga tidak akan menipis. Istana Iblis Api benar-benar tidak berguna. Orang-orang ini sangat marah. Istana Iblis Api benar-benar memandang rendah mereka, menganggap mereka sebagai ikan kacau yang paling tidak berguna, mengirim mereka ke wilayah sekte mereka sendiri. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin menggunakan kita sebagai umpan meriam. Seseorang berkata dengan agak khawatir. Istana Iblis Api berpikir bahwa kekuatan bertarung mereka tidak tinggi dan mereka semua hanya ada di sana untuk membuat angka. Mereka pikir itu bukan ancaman sama sekali, dan mereka tidak bisa melawan sekte mereka sendiri dalam mencari berbagai jenis keberuntungan alami sama sekali. Segera setelah itu, orang-orang yang marah menutup mulut mereka, tidak lagi mengatakan terlalu banyak, karena setelah masuk ke sini, ada kemungkinan besar mereka bertemu orang-orang dari sekte itu. Selain itu, beberapa lusin orang dengan cepat menyebar, mengambil tindakan pencegahan terhadap satu sama lain. Begitu mereka memasuki dunia rahasia ini, mereka adalah saingan. Terlepas dari apakah itu memilih obat-obatan atau menemukan yang tertinggi sebagai darah sejati, kerja sama akan sulit. Itu akan penuh dengan persaingan. Si Hao mulai bergerak keluar, berjalan ke timur. Ada beberapa orang yang bahkan pindah sebelum dia, meninggalkan beberapa bayangan ke arah itu. Itu karena energi ungu menyebar keluar, dan semuanya datang dari timur. Itu batang pohon anggur Houndleaf. Seseorang berteriak kegirangan. Sebelum mereka melakukan perjalanan sejauh itu, dia melihat sebatang pohon anggur di kaki gunung yang berakar di antara celah-celah batu. Itu memiliki cahaya warna-warni yang berputar-putar di sekitarnya. Tangkai obat ini tingginya kurang dari 3 kaki. Itu tampak seperti diukir dari batu giok hitam. Daunnya tampak seperti anjing ganas. Mereka melepaskan untaian cahaya gelap, dan seluruh obat memenuhi udara dengan esensi spiritual. Kultivator ini berjongkok. Dia mengeluarkan sekop batu giok dan dengan hati-hati menggalinya untuk menghindari kerusakan akar dan menyebarkan esensi spiritual. Dia dengan cepat mendapatkan obat spiritual ini. Tiba-tiba, suara membelah langit terdengar di udara. Garis cahaya warna-warni merah dengan cepat bergegas, dan kemudian tangisan yang menyedihkan terdengar. Kultivator yang bisa dianggap cukup kuat ini juga melebarkan matanya, menunjukkan rasa takut. Wajahnya menatap ke langit saat dia jatuh ke genangan darah. Ini adalah panah bulu merah. Itu menembus tengkoraknya, membunuhnya di tempat, ganas dan akurat. Sebuah panah tunggal mengambil nyawanya, tidak meninggalkan dia dengan kesempatan apapun. Pohon anggur daun anjing di tangannya jatuh ke tanah. Sedikit darah memercik ke permukaannya. Ini membuat pikiran para pembudidaya yang memasuki alam rahasia ini bergetar. Ini terlalu ganas dan kejam. Dia baru saja memetik satu batang obat spiritual, namun akhirnya dia memprovokasi kematian. Ini adalah tanah terlarang. Tak satu pun dari kalian diizinkan lebih dekat. Seseorang mengeluarkan kata peringatan dari gunung di depan. Itu adalah pria parubaya dengan rambut merah tebal. Matanya seperti tembaga, dan di tangannya ada busur besar, tampak seperti menara besi. Selain itu, energi darah melonjak, dan aura yang mengesankan melonjak keluar. Sambil berbicara, dia membuat gerakan melambai, membawa sulur daun anjing itu ke arahnya. Itu mendarat di tangannya. Selusin orang datang dari arahnya. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua kesal. Ini terlalu mendominasi. Apakah mereka benar-benar tidak berpikir hidup mereka berharga? Hanya saja, semua orang hanya bisa merasa marah di dalam. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa dan mereka menahan semuanya, karena mereka melihat ada banyak sosok di depan. Ada beberapa orang lain, jelas ahli Istana Iblis Api. Ini adalah sekte besar terkenal yang mengirim banyak ahli dengan api surgawi mereka menyala di dalamnya. Jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, dengan alam kultivasi mereka hanya berada di alam ahli tertinggi, mereka akan benar-benar musnah. Si Hao menyaksikan adegan ini dari kejauhan, merasa tidak puas di dalam.
Istana Iblis Api terlalu sombong dan kejam, tetapi ini juga berarti bahwa pasti ada sesuatu yang luar biasa di depan yang membuat sekte ini merasa sangat gugup. Ada beberapa individu yang memiliki pemikiran yang sama seperti dirinya. Beberapa individu merasa sedikit gatal di jari, tetapi setelah membandingkan diri mereka dengan kekuatan musuh, mereka tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan mundur tanpa daya. Ada beberapa orang lain yang ragu-ragu. Mereka bersembunyi di antara pepohonan dan dengan demikian menghilang. Si Hao tidak melawan mereka secara langsung. Terhadap ahli tingkat surgawi manapun, dia tidak akan meremehkan mereka, apalagi fakta bahwa ada lebih dari satu. Dia harus berurusan dengan mereka dengan hati-hati. Namun, dia juga tidak ingin pergi begitu saja, alih-alih memilih untuk berkeliaran di sekitar wilayah untuk melihat dengan tepat harta suci seperti apa yang ada di depan. Seharusnya tidak ada genangan darah makhluk tertinggi kuno yang muncul, kan? Medan naik dan turun. Pohon-pohon kuno jarang dan tersebar tipis. Orang bisa melihat sangat jauh ke kejauhan. Tempat ini penuh dengan esensi spiritual, tetapi tidak ada banyak serangga beracun atau binatang buas. Itu adalah tanah murni yang relatif damai. Si Hao berdiri di atas gunung yang tinggi dan menatap ke kejauhan. Jantung wilayah ini adalah lembah gunung yang luas dan tak terbatas. Itu sangat megah. Energi ungu naik, melonjak ke atas. Seolah-olah ada tangisan drakonik yang terdengar. Itu adalah tempat yang sangat tidak biasa dan unik. Benar-benar tanah yang berharga. Ada apa di dalam? Si Hao berkata dengan lembut. Orang-orang Istana Iblis Api melindungi pintu masuk lembah ini, berdiri di sana dengan serius dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Ada banyak orang yang mengawasi lingkungan juga, mengunci tempat ini dengan ketat. Si Hao mondar-mandir, berjalan ke zona yang lebih jauh untuk mencari peluang, serta menyelidiki apakah ada jalan pintas ke daerah lain, seperti formasi transportasi. Sebelum masuk, dia mendengar bahwa Origin Sky Secret Realm besar hingga tingkat yang tidak terbatas, tetapi orang akan sering menemukan beberapa formasi transportasi kuno, membuat jumlah tanah yang harus dilalui menjadi jauh lebih pendek. Semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Si Hao ditemukan dan kelainan. Dia hanya berjalan beberapa lusin li, tetapi sudah diblokir. Ada formasi hebat yang menyegel langit. Dia mengerutkan kening, mengikuti tepi formasi penyegelan saat dia berjalan. Dia ingin melihat apakah ada celah. Pada akhirnya, dia terkejut. Area 100 li ini benar-benar dikelilingi oleh formasi tingkat dewa kuno tanpa kesalahan. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tempat ini. Sama seperti dia, beberapa puluh orang lain mengalami masalah yang sama. Saat menjelajahi wilayah ini, mereka malah menemukan bahwa rute perjalanan mereka rusak, dan tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada formasi hebat yang menyegelnya? Kita bahkan tidak bisa meninggalkan orang-orang Istana Iblis Api bahkan jika kita mau. Ekspresi seseorang berubah. Dia punya firasat buruk. Lembah ungu itu adalah pusat dari keliling 100 li. Itu ditempati oleh orang-orang Istana Iblis Api. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu, bahwa ada jalan di sana? Semua orang akhirnya mengerti mengapa tempat ini tidak memiliki serangga beracun dan binatang misterius. Itu karena ini adalah bumi tertutup yang terpisah dari dunia luar. Bahkan jika ada binatang buas dari burung surgawi, mereka tidak bisa masuk. Beberapa orang menguji berbagai hal, ingin meninggalkan formasi kuno ini. Namun, mereka dengan cepat mengalami bencana. Ada beberapa orang yang terbunuh oleh simbol tersebut, membuat ekspresi semua orang berubah. Mencoba untuk keluar secara paksa jelas tidak baik. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka benar-benar tidak punya cara. Si Hao mengikuti rute semula kembali, mendekati lembah luas yang bergolak dengan energi ungu. Banyak orang kembali, menonton dari kejauhan. Mereka merasa bahwa jika memang tidak ada jalan, maka mereka hanya akan mengikuti di belakang Istana Iblis Api untuk melihat bagaimana mereka pergi. Lembah itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang ganas. Cahaya merah menyala di udara. Bangau berbulu merah besar bergegas keluar. Setengah dari tubuhnya terbakar, dan darah menutupinya.
Itu jatuh di luar lembah gunung. Tempat itu benar-benar kacau. Itu menarik banyak teriakan alarm. Ini terluka parah. Si Hao dan yang lainnya tercengang. Pakar Istana Iblis Api yang menyalakan api surgawinya menderita luka serius di lembah. Namun, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Seharusnya ada lebih dari satu ahli tingkat dewa yang datang. Aku hanya harus mencari beberapa peluang alami untuk saat ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia awalnya tidak ingin membuang waktu, tetapi tidak ada cara untuk pergi, jadi dia mulai mengumpulkan herbal di dekatnya. Yang lain juga berkeliaran, menonton aksi Scarlet Feathered Crane Rache dari Fire Devil Palace. Segera setelah itu, kedamaian hancur. Si Hao naik ke tebing gunung dan menemukan sebatang obat spiritual. Begitu dia ingin mengambilnya, bulu merah tua terbang, menabrak tebing dengan suara peng, membuat tempat ini runtuh. Batu-batu besar bergemuruh ke bawah. Dia melompat ke udara dan menatap ke kejauhan. Seorang pemuda yang tampak menyeramkan yang memiliki kepala rambut merah menyala yang mengalir ke bawah bisa terlihat. Dia sangat tampan, hanya saja, dia sedikit feminin. Matanya panjang dan ramping. Dengan senyum yang bukan senyum, dia melihat ke atas dan berkata, "Kamu harus pergi. Paman bela diri saya telah memanggil Anda semua." Orang-orang di belakangnya adalah semua ahli Istana Iblis Api. Mereka semua mengangkat busur mereka, wajah mereka dingin dan penuh niat membunuh. "Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" Si Hao bertanya. "Kurang omong kosong. Jika aku menyuruhmu pergi, maka cepatlah pergi." Pemuda yang tampak menyeramkan itu agak tidak sabar saat dia melotot ke arah ini. Dia tidak menaruh si Hao di matanya sama sekali. Sementara itu, para pembudidaya lainnya juga digiring oleh orang-orang Scarlet Feather Crane Rache, dipaksa ke arah tertentu. Mereka akan membawa mereka ke lembah. Si Hao menjilat bibirnya, dan kemudian dia menilai anak muda ini. Pemuda yang tampak menyeramkan ini merasa menggigil karena suatu alasan, tetapi perasaan ini dengan cepat menghilang, membuatnya bertanya-tanya apakah itu kesalahpahaman. "Pergi, kalian semua tidak punya pilihan lain. Tempat ini disegel oleh formasi besar, dan kita hanya bisa pergi melalui lembah. Kita perlu bekerja sama," seorang penatua berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Sementara itu, seorang ahli paruh baya muncul. Matanya seperti matahari kecil, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia turun di tempat ini. Ini adalah seorang ahli yang menyalakan api surgawinya, mewakili kekuatan tertinggi di sini. "Semuanya, silakan pergi," katanya acuh tak acuh. Semua orang merasa tidak berdaya dan berjalan menuju lembah bersama. Di depan lembah, esensi spiritual menjadi lebih kental. Tanaman biasa semuanya membawa kilau berkilau. Ini adalah hasil dari dipupuk oleh esensi spiritual untuk jangka waktu yang lama. Daripada mengatakan mereka mengundang beberapa puluh pembudidaya di sini, lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka dikawal seperti penjahat. Namun, semua orang tidak punya pilihan. Istana Iblis Api memiliki 4 ahli tingkat dewa yang berjaga di sini. Ini membuat semua orang merasa ngeri. Bahkan bakat luar biasa tidak akan cukup di sini, tidak mampu memperebutkan keberuntungan alami dengan mereka. Lembah itu dikelilingi oleh hamparan pegunungan ungu besar. Setiap orang mengalir dengan energi ungu dan sangat kabur. Bagian dalam lembah sangat luas dengan area peninggalan sejarah yang luas. Ada beberapa puluh istana besar yang runtuh. Tempat ini adalah tanah murni di masa lalu. Hal yang paling mengejutkan adalah masih ada gunung di dalam lembah yang seluruhnya berwarna kuning. Itu dibentuk dari emas, dan itu melepaskan kemegahan surgawi. Ada sebuah pohon di atasnya. Pohon petir. Beberapa orang berteriak kaget. Meskipun mereka dipaksa masuk, saat ini, mereka masih terkejut. Mata mereka terbakar dengan keinginan. Gunung emas itu megah dan mengesankan. Pohon kuno di permukaannya sangat tidak biasa dan sangat tebal. Itu sepenuhnya gelap gulita dan disertai dengan cahaya petir yang tak ada habisnya. Namun, ada beberapa daun di atas pohon yang hijau dan berkilau, memancarkan cahaya suci tanpa layu. Mata semua orang terpaku padanya.
Lupakan gunung emas itu berbeda, hanya pohon ini saja yang merupakan harta yang tak ternilai. Terlepas dari ini, ada sejumlah besar ladang obat kuno yang ditinggalkan di dekat gunung emas. Meskipun tertutup rumput liar, masih ada beberapa obat lama yang tumbuh di sana yang mengeluarkan aroma obat yang kaya. Hanya saja, tempat-tempat itu sangat berbahaya. Sejumlah besar simbol menyala. Semuanya, ini adalah tempat tersembunyi yang mungkin menyimpan rahasia luar biasa. Mengapa kita tidak menjelajahinya bersama-sama, kata orang-orang Istana Iblis Api. Namun, meskipun kata-kata mereka terdengar bagus, orang-orang bangau berbulu merah memaksa semua orang maju, membuat mereka menemukan jalan sementara mereka sendiri mengikuti di belakang. Senior, ada batasan di sini. Ini sangat berbahaya. Seseorang berkata dengan suara lembut. Jangan khawatir. Dengan kami yang lama di sini di belakang Anda, jika ada beberapa perubahan, kami akan menyelamatkan Anda. Seorang ahli yang telah menyalakan api surgawinya berkata dengan acuh tak acuh. Hati semua orang terbakar amarah. Bahkan ahli Istana Iblis Api yang menyalakan api surgawi terluka parah, tidak dapat membela diri, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melindungi mereka? Memaksa mereka maju seperti ini sama dengan mengirim semua orang ke kematian mereka. Senior, kekuatan kami lebih rendah, tolong biarkan kami pergi. Seorang kultivator berkata dengan sangat hormat. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tulus saat dia memohon kepada orang-orang Istana Iblis Api untuk tidak memaksa mereka. Ini adalah tempat peluang alami. Mungkinkah kalian semua tidak ingin mengambil kesempatan ini? Seorang ahli yang menyalakan api surgawinya dengan tenang berkata. Kami mengakui bahwa kami tidak memiliki nasib baik seperti itu. Seseorang angkat bicara, postur tubuhnya diturunkan, dan suaranya tenang. Kami para pembudidaya menghadapi kesulitan secara langsung. Jika Anda mundur begitu ada bahaya, bagaimana Anda bisa mendapatkan pencapaian apapun? Wajah ahli tingkat surgawi ini jatuh saat dia berbicara. Beberapa lusin individu menjadi diam, tetapi mereka semua mengutuk dalam hati. Benda tua ini bahkan tidak berani berjalan di depan mereka, menyuruh mereka memimpin, namun dia memiliki wajah untuk mengatakan ini. Namun, dia masih lebih kuat dari yang lain. Kalian semua, persiapkan dirimu, dan kemudian cari melalui tanah tersembunyi. Kami akan menggali rahasia yang luar biasa bersama-sama. Pakar tingkat surgawi ini berkata dengan lemparan lengan bajunya. Ini setara dengan menunjukkan sikap diplomatik terakhir. Jumlah orang dari kedua belah pihak hampir sama, tetapi apa yang bisa mereka lakukan tentang 4 ahli hebat dari ras bangau berbulu merah yang mengawasi tempat ini? Sama seperti itu, sekelompok pembudidaya dipaksa maju. Mereka melakukan perjalanan melalui beberapa formasi kuno yang ditembus dan ditutup di atas gunung emas yang cemerlang. Mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Pembatasan jalan di belakang mereka sudah ditembus, tetapi sekarang mereka masih berjalan maju, itu sangat berbahaya. Berhenti, kata Chi Lingkong. Dia adalah pemimpin kelompok orang ini dari Istana Iblis Api, jadi semuanya berada di bawah komando utamanya. Api surgawi merah di sekitar tubuhnya melompat-lompat. Wajahnya mengungkapkan ekspresi yang sangat mendung. Kamu, berjalan 5 langkah, lalu ambil 3 langkah ke kiri. Dia menunjuk ke satu orang di antara kerumunan. Ekspresi kultivator itu segera berubah. Ini membuatnya menjelajahi cara untuk mengkonfirmasi pikiran Chi Lingkong dan menggunakan ini untuk menghancurkan formasi. Itu terlalu kejam. Senior, tolong selamatkan hidupku. Orang itu memohon. Wajahnya pucat pasi saat dia terus memohon belas kasihan. Jangan bicara omong kosong. Paman bela diri saya ingin Anda pergi, jadi tidak akan ada kekurangan kesempatan alami bagi Anda ketika saatnya tiba. Jangan buang waktu. Pakar muda yang tampan tapi agak feminin dari Istana Iblis Api, Chi Feng, memarahi. Aku tidak akan pergi. Orang ini mundur. Api surgawi di sekitar Chi Lingkong melonjak. Matanya sangat dingin. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian orang ini segera dikurung, tidak mampu melawan lagi. Masuk saja. Chi Feng yang tampan dan dingin berjalan, bersiap untuk melemparkannya ke depan. Tidak perlu,
Bunuh saja dia. Cilingkong berkata dengan dingin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua ketakutan. Qi Feng membawa senyum feminin. Dia mengeluarkan pedang tulang dan mulai mengayunkannya. Dengan suara pu, kepala orang itu terbang, mengeluarkan banyak darah. Adegan ini membuat semua orang menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah contoh bagi mereka yang lain, melakukan intimidasi dan ancaman. Siapapun yang berani membangkang, inilah hasilnya. Haha, Cilingkong di udara tertawa dan berkata, meringkuk ketakutan seperti ini, para pembudidaya yang memiliki keberuntungan alami di depan mereka tetapi tidak berani mendapatkannya, apa gunanya membiarkan dia hidup? Prestasi macam apa yang mungkin dia miliki di masa depan? Lebih baik mengakhiri hidupnya di sini. Banyak orang merasa marah di dalam. Orang tua ini benar-benar penuh kebencian. Jika dia tidak takut, mengapa dia tidak masuk sendiri? Teman Dao, giliranmu. Raih peluang dan cari peluang alami Anda sendiri. Cilingkong berkata dan menunjuk orang kedua. Wajah orang itu menjadi pucat, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak berani melakukannya. Paman bela diri saya sedang berbicara dengan Anda, cepat dan pergi. Berhentilah bermalas-malasan. Wajah feminin dan tampan Qi Feng membawa senyum dingin, mendesaknya untuk pindah. Kultivator itu tercengang. Pada akhirnya, dia berjalan ke depan. Kalau tidak, dia akan segera mati tanpa pilihan lain. Saat dia mengambil langkah keluar, simbol berkedip-kedip, tapi dia tidak terluka. Jelas bahwa tempat di mana kakinya mendarat adalah yang benar. Dia kemudian berjalan ke depan beberapa kali lagi. Tepat pada saat itu, cahaya berkedip-kedip. Orang ini segera diretas menjadi dua bagian. Kemudian, dengan suara pu, dia jatuh ke genangan darah. Kemudian, cahaya warna-warni yang bergelombang dengan cepat menghancurkannya, memusnahkan tubuh dan jiwa. Ini, semua orang ngeri. Seorang kultivator meninggal begitu tragis begitu cepat. Kamu, berjalan satu langkah, lalu ambil 5 langkah ke kiri. Cilingkong sangat tenang, terus menunjuk ke depan agar orang ketiga keluar. Maafkan aku, selamatkan aku, orang ini hanya bisa berteriak, benar-benar tidak ingin mati seperti ini. Namun, ketika dia melihat nyala api surgawi di sekitar Cilingkong melonjak dan mengangkat jarinya, dia merasa sangat putus asa. Sambil gemetar, dia berjalan ke depan. Dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan semuanya. Namun, 2 langkah pertama baik-baik saja, tetapi langkah ketiga membuat seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut berdarah, dihancurkan oleh simbol-simbol yang bersinar di bawah prestasinya. Dia meninggal dengan sangat tragis. Itu mati diam. Semua orang mengepalkan tinju mereka. Ini terlalu jauh, tetapi mereka tidak punya pilihan. Sekarang giliranmu. Berjalan maju 1 langkah, ambil 1 langkah ke kiri, lalu lanjutkan ke depan. Cilingkong di udara menunjuk ke arah orang keempat. Kultivator ini mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah menjadi hijau. Dia berjuang dalam hati, tetapi dia tiba-tiba turun ke langit untuk melarikan diri. Namun, dengan suara pu, dia langsung pecah di udara, seolah-olah dia telah diretas oleh pedang. Tubuhnya berubah menjadi lebih dari 10 bagian. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan. Aku lupa memberitahumu bahwa ada formasi di langit juga. Meskipun Anda pantas mendapatkan pujian atas keberanian Anda, jangan terburu-buru secara acak. Qi Feng mengejek. Giliranmu. Cilingkong menunjuk ke arah orang kelima. Aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Kultivator ini galak, lebih baik mati daripada tunduk. Dia tiba-tiba meledak dengan kekerasan. Dia tidak menyerang pembudidaya yang menyalakan api surgawi tetapi malah mengeluarkan artefak magis untuk membunuh ahli muda Qi Feng itu. Namun, dia dengan cepat membeku di tempat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Sebuah mutiara kecil juga bisa bersinar. Cilingkong di udara berkata dengan dingin. Dia melepaskan domainnya sendiri, menjebak orang ini dalam kehampaan. Kamu berani memberontak. Mata Qi Feng jahat. Orang ini ingin membunuhnya, memancing amarahnya. Pedang tulang berkedip-kedip, dan dengan suara pu, dia langsung melepaskan kepala pembudidaya ini.
Semua orang sangat marah. Mereka dengan erat mengepalkan tinju mereka. Semuanya, apa yang masih kamu tunggu? Mari bergerak bersama, atau kesimpulan kita akan kaku. Si Hao ditransmisikan. Dia tidak bisa menonton lebih lama lagi dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Hanya saja, hanya ada dua orang yang menjawab secara diam-diam. Yang lain semua mempertahankan keheningan mereka. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa repot-repot untuk peduli tentang semua ini lagi. Bahkan jika orang lain tidak membalas, dia sendiri yang akan mengambil tindakan. Namun, tepat pada saat itu, Cilingkong di udara tiba-tiba berkata, "Mari kita berhenti di sini sekarang. Biarkan yang lama ini dan beberapa yang lain berpikir sebentar tentang cara menembus formasi ini." Ketika orang-orang yang tersisa mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah diampuni. Namun, semua orang merasakan gelombang cemberut. Mereka diperlakukan seperti umpan meriam, tidak diperlakukan seperti manusia sama sekali. Beberapa dari mereka benar-benar akan mengambil tindakan dengan Si Hao, membalas bersama. Namun, pada akhirnya, mereka masih mundur. Ketika Si Hao melihat ini, dia juga tidak segera mengambil tindakan. 4 ahli tingkat surgawi yang agung duduk, berdiskusi di antara mereka sendiri tentang cara menerobos formasi. Semuanya, ada bidang pengobatan kuno. Meskipun sudah ditinggalkan, masih ada beberapa obat spiritual yang tumbuh di dalamnya. Ini adalah kesempatan yang cukup bagus. Mari kita pilih mereka bersama-sama. Pakar tertinggi Istana Iblis Api berkata. Benar, mari manfaatkan momen ini dan ambil obat spiritual dari ladang obat. Qi Feng berjalan, memaksa beberapa orang. Ladang obat yang ditinggalkan ada di depan, mengelilingi gunung emas. Duri dan onak tumbuh di mana-mana. Namun, ada obat spiritual yang mengalir dengan cahaya warna-warni keberuntungan juga, terkubur di dalamnya. Semua orang tidak puas, tetapi mereka tidak punya pilihan. Itu masih lebih baik daripada menerobos formasi hebat itu. Hati-hati, meskipun formasi di sini rusak, masih ada tempat yang masih berbahaya. Orang-orang Fire Devil Palace, baik hati, mengingatkan. Si Hao berpikir sebentar, dan kemudian dia mengikuti semua orang di dalam. Dia masih belum memutuskan untuk mengambil tindakan. Sementara itu, semua orang dari Istana Iblis Api berjalan. Ada kuali yang sudah memiliki beberapa puluh batang obat spiritual di dalamnya. Itu jelas diambil ketika mereka menerobos formasi sebelumnya. Sebentar lagi, kami akan membantu semua orang menyimpan obat spiritual mereka. Setelah Anda memetik 5 batang, Anda harus segera kembali dan menempatkan obat-obatan spiritual ke dalam kuali ini. Qi Feng membawa sedikit niat dingin saat dia berkata. Banyak orang ingin segera menebasnya, tetapi mereka hanya bisa mengepalkan tangan. Kamu harus mengumpulkan 20 batang. Qi Feng tiba-tiba melihat Si Hao, memikirkan bagaimana dia tidak sopan belum lama ini dan mengatakan ini, memberinya misi yang hampir mustahil. Si Hao tidak memperhatikannya dan terus berjalan. Tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan orang lain, aku pasti akan memberimu pelajaran nanti. Qi Feng berkata dengan dingin. Jelas bahwa bidang obat yang ditinggalkan ini juga sangat berbahaya. Ada formasi yang melindungi tempat ini juga. Namun, tempat yang bisa dipilih sudah dikosongkan oleh perlombaan bangau berbulu merah. Beberapa lusin batang obat spiritual di dalam kuali adalah panen mereka. Setelah datang ke wilayah ini, masih ada beberapa orang yang berhasil pada awalnya, mendapatkan beberapa batang obat-obatan berharga. Namun, kemudian, beberapa orang meninggal dalam formasi, membuat yang lain ngeri. Setelah keempat ahli menyelesaikan diskusi mereka membuat keputusan yang mengejutkan, memerintahkan seorang ahli dari klan mereka sendiri untuk bunuh diri. Ah, paman bela diri, apa artinya ini? Pria parubaya itu bingung. Dia merasakan jejak ketakutan. Kamu memiliki simbol penyelamat gigi binatang buas, jadi ketika kamu mati, kamu akan segera dikirim kembali. Saya ingin Anda kembali dan membawa kembali tangga 7 tingkat klan saya ke surga, kata Cilingkong.
Apa yang disebut tangga ke surga adalah jenis artefak khusus yang dapat melintasi semua jenis formasi. Tangga 9 tingkat yang legendaris ke surga memungkinkan seseorang untuk memasuki formasi magis yang kacau tanpa masalah. Sementara itu, ras Scarlet Feathered Crane memiliki 7 tingkat tangga surga, yang sudah cukup mencengangkan. Itu adalah harta karun yang sulit ditemukan di seluruh dunia. Tentu saja, jenis artefak ini tidak akan menampilkan penggunaan ofensif apapun, hanya mampu untuk sementara membantu seseorang melintasi formasi. Selain itu tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, harta karun jenis ini masih tidak bisa digunakan dengan mudah. Jika itu rusak, itu akan menjadi terlalu banyak pemborosan. Ada terlalu banyak variabel yang tidak diketahui begitu seseorang memasuki alam rahasia langit asal. Istana Iblis Api tidak berani membawanya masuk karena takut kehilangannya di dalam. Baru sekarang ketika mereka yakin tidak ada pesaing dan bahwa ada peluang luar biasa di sini, keempat ahli memutuskan untuk membawanya setelah berdiskusi. Di kejauhan, semua orang terdiam. Bahkan sesuatu seperti ini baik-baik saja. Alam rahasia ini milik Provinsi 5 Elemen kita, jadi pintu masuknya harus milik Gunung Abadi dan beberapa sekte besar lainnya seperti milik kita. Jika mereka tidak dapat menampung sedikit ini, maka itu berarti Istana Iblis Api terlalu rendah. Cilingkong mencibir sambil terbang di udara. Pada akhirnya, orang itu bunuh diri, dan kemudian dia dibawa pergi oleh cahaya simbol. Segera setelah itu, dia kembali, membawa tangga putih bersih ke surga. Keempat ahli secara pribadi mengaturnya, menghubungkan tangga surgawi ini ke sisi lain, menghasilkan lorong putih giok yang mengarah langsung ke Gunung Emas. Kalian semua, datanglah. Cilingkong angkat bicara, mengundang para pembudidaya yang sedang memetik obat. Simbol berkedip-kedip. Si Hao dan dua lainnya terjebak di dalam bidang obat-obatan, untuk sementara tidak dapat membebaskan diri, jadi mereka tidak datang. Chi Feng bersukacita dalam bencana mereka. Jika kamu tidak memilih 20 batang obat-obatan berharga, maka kamu bisa melupakan untuk kembali hidup-hidup. Si Hao berbalik, mengungkapkan senyum dingin di sudut bibirnya. Dia tampaknya tidak keberatan sama sekali, karena dia juga tidak ingin pergi. Kalian semua, injak tangga surgawi dan menyeberang. Cilingkong menunjuk 4 orang, memaksa mereka berjalan di lorong batu giok putih. Keempat orang itu menguatkan diri dan berjalan maju. Anehnya, semuanya berjalan lancar tanpa bahaya. Mereka mencapai dasar Gunung Emas. Cari dengan hati-hati di sana, perintah Cilingkong. Orang-orang Istana Iblis Api sangat tersentuh. Mereka benar-benar berhasil. Sebuah honglong terdengar. Seseorang di kaki gunung membuka gerbang emas, memperlihatkan istana emas yang sangat besar di dalamnya, memicu teriakan kaget dan kemudian sorak-sorai kegembiraan dari ras bangau berbulu merah. Ini terlalu luar biasa. Kalian semua, pergi juga. Masuki istana dan cari bersama. Cilingkong memerintahkan para pembudidaya lainnya untuk pergi juga. Pada akhirnya, orang-orang ini menyeberang dengan aman, memasuki istana emas yang sangat besar di gunung itu. Mereka melepaskan teriakan alarm dan kejutan satu demi satu. Suara surgawi Dao yang hebat tiba-tiba terdengar di sana. Selain itu, cahaya simbol bersinar. Itu sangat misterius, tetapi tidak berakhir dengan melukai orang-orang itu. Kelompok pembudidaya ini duduk, seolah-olah mereka sedang mendengarkan warisan yang tak tertandingi, memasuki keadaan pemahaman. Mereka semua sangat tergila-gila, tidak bergerak satu inci pun. Bangun! Cilingkong berteriak dari sisi ini, membangunkan beberapa orang. Dia bertanya kepada mereka apa jenis warisan itu. Ini sangat misterius, sesuatu yang berhubungan dengan naga sejati. Tidak, itu harus menjadi jenis warisan binatang besar yang tak tertandingi. Ketika mereka mendengar ini, keempat ahli tidak ragu lagi dan melangkah ke tangga surga satu demi satu dan akan bergegas. Warisan semacam ini tidak bisa mendarat di tangan orang yang melihatnya. Sementara itu, Cilingkong mengangkat tangannya, menunjuk ke arah ladang obat. Cahaya api turun dari langit, dan dengan suara hong, itu langsung menenggelamkan Si Hao dan dua orang lainnya.
Dalam sekejap mata, sebuah lubang yang sangat dalam muncul di tempat aslinya. Ci Lingkong mencibir. Hanya dengan melakukan ini dia bisa santai. Kemudian, dia menginjak tangga surgawi dan berjalan keluar. Dia juga memperingatkan murid-murid klannya untuk melindungi ujung lain dari tangga surgawi. Segera setelah itu, 4 ahli besar memasuki perut gunung emas. Di dalam lubang, seluruh tubuh Si Hao tertutup tanah dan batu. Dia diam-diam berdiri. Di matanya ada cahaya dingin. Dia keluar dari lubang besar. Sangat disayangkan bahwa dua lainnya tidak dapat bertahan hidup. Mereka tidak bisa menahan kekuatan surgawi dan terbunuh di tempat. Dia berjalan menuju tangga surgawi. Ada 4 orang yang melindungi area itu, semuanya bersemangat dan gugup, menunggu kabar baik dari perjalanan 4 ahli hebat yang bermanfaat. "Yi, kamu tidak mati." Qi Feng terkejut. Dia melirik Si Hao yang sedang berjalan mendekat. Yang lain juga berbalik, semuanya mengerutkan kening setelah melihatnya. Cepat dan bunuh dia. Orang-orang ini sangat menentukan. Meskipun mereka menunjukkan penghinaan besar terhadap Si Hao, mereka masih tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mereka pasti tidak bisa membiarkan orang ini mendekat ke tempat itu. 3 ahli tertinggi maju bersama, bergegas maju dengan membunuh pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Pria muda yang berjalan sendirian membawa jejak senyum dingin di bibirnya. Dia terus-menerus melepaskan 3 kepalan tangan, menghadap mereka secara langsung tanpa menghindar sama sekali. 3 tetua dikirim terbang pada saat yang sama, batuk seteguk besar darah dari mulut mereka. Lengan mereka meledak secara bersamaan, menghasilkan kabut berdarah. Apa? Semua orang berteriak ketakutan, sama sekali tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Ini hanya ahli muda yang lemah dan mudah diganggu, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Orang harus memahami bahwa beberapa ahli yang menyalakan api surgawi mereka telah lama memeriksa orang-orang ini, menentukan bahwa kekuatan mereka tidak cukup dan tidak dapat membalas. Mereka tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Si Hao mengikuti mereka, bergerak secepat ringan, membantai. Dia menambahkan 3 tinju, dan kemudian ketiga ahli itu tampak pecah pada saat yang sama, berubah menjadi kabut berdarah yang luas. Mereka semua mati dengan kekerasan. Ini terlalu menakutkan. Semua orang menggigil ketakutan. Semuanya bergerak bersama. Cepat dan bunuh dia. Seseorang berteriak keras. Mereka juga membuat laporan ke pihak lain. Petir menyambar di udara. Si Hao meletus dengan kekuatan seperti dewa surgawi muda, menampilkan kecakapan bertarung yang tak tertandingi. 8 atau 9 sosok yang bergegas naik segera hangus hitam dan meledak keluar. Dia tiba hanya dengan beberapa langkah, berdiri di samping tangga surgawi putih giok. Dia mengangkat harta ini dan bersiap untuk mengumpulkannya. Kamu berani. Di sisi lain, Ci Lingkong dan para ahli lainnya semua bergegas setelah mendengar aktivitas itu. Mereka benar-benar marah, tetapi juga sangat cemas. Mereka akan menginjak tangga surgawi dan bergegas kembali. Namun, Si Hao mengeluarkan tungku pil seukuran kepalan tangan yang diliputi warna kuning tanah. Itu meletus dengan kekuatan surgawi, menabrak tangga surgawi. Dengan suara kaca, retakan muncul di sana. Tangga ke surga, nilai artefak magis jenis ini mengejutkan, tapi itu bukan pada kekuatan ofensifnya. 4 ahli hebat berhenti bergerak, semuanya gemetar dalam hati. Jika mereka menginjaknya, tangga surgawi ini akan segera pecah. Mereka kemudian pasti akan jatuh ke dalam formasi besar dan selamanya terkubur di sini. Kalian semua bahkan tidak bisa menghentikan satu orang. Sampah mutlak. Ci Lingkong meledak dengan amarah. Di sisi ini, sekelompok ahli berbondong-bondong untuk menyerang Si Hao, tetapi yang membuat mereka sangat takut adalah bahwa perbedaan antara Si Hao dan diri mereka sendiri terlalu besar. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Kekuatan ofensifnya terlalu mengejutkan. Ketika tinju pecah, seorang ahli tertinggi langsung meledak, berubah menjadi hujan darah di kehampaan. Siapa ini? Semua orang ngeri. Sebuah garis listrik terbang di atas. 6 atau 7 orang dibakar menjadi batu bara hitam, disambar petir.
Selama proses ini, Si Hao menyingkirkan tangga 7 tingkat ke surga, mengubahnya menjadi seukuran kepalan tangannya. Dia bermain-main dengan itu di tangannya, dan kemudian dia mengungkapkan senyum dingin. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan sekarang. Dia benar-benar menunjukkan kekuatannya, dan seperti seekor naga di antara sekawanan anjing, dia melepaskan pembantaian besar-besaran. Hujan berdarah terbang kemana-mana. Seorang ahli tertinggi diledakkan oleh tendangan, meledak di udara. Petir terbang di udara seperti api, membakar 4 orang menjadi abu, memusnahkan tubuh dan jiwa mereka. Selama proses ini, ada beberapa orang yang dikelilingi oleh cahaya yang merobek kekosongan dan pergi. Simbol gigi binatang. Murid Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Di pintu masuk Origin Sky Secret Realm, para tetua dari masing-masing sekte sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua menebak-nebak sekte mana yang akan menerima panen terbesar, atau bakat luar biasa mana yang akan naik daun, menyapu lawan-lawannya. Istana Iblis Api Anda benar-benar memiliki keuntungan. Dengan ikan limbah yang dikirim bersama kalian, ras Anda tidak akan merasakan sedikit pun persaingan. Ini sama sekali tidak tulus. Beberapa orang merasa tidak puas. Itu hanya mengeksploitasi sampah. Siapa yang menyuruh kalian bergerak begitu lambat? Yang tua ini akan membiarkan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk sesuatu. Bagaimanapun, mereka adalah selusin terakhir, namun mereka hanya harus melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan masuk. Siapa yang bisa mereka salahkan karena mengirim diri mereka sendiri ke kematian selain diri mereka sendiri? Tetua Istana Iblis Api membawa senyum acuh tak acuh. Ada ejekan, sikap dingin, dan rasa puas diri. Tepat pada saat itu, altar bersinar. Ada orang-orang yang memegang simbol kehidupan yang dibunuh dan diangkut kembali. 4 orang kembali sekaligus, tiba pada waktu yang sama. Betapa menyedihkannya orang-orang yang kalah ini, kata seseorang. Tidak benar. Saudara Taois, mengapa itu terlihat seperti orang-orang Istana Iblis Api Anda? Seorang penatua bertanya. Ketika altar stabil dan cahaya simbol memudar, tubuh asli keempat individu itu terungkap. Semua orang melihat bahwa mereka memang orang-orang dari Scarlet Feather Clan Rache. Penatua senior Istana Iblis Api yang berjaga di sini terkejut. Dia dengan keras bertanya, apa yang terjadi? Penatua senior, para ahli dari klan saya yang masuk praktis semuanya terbunuh. Seseorang berteriak, kamu. Apa yang kamu katakan? Penatua senior Istana Iblis Api menjadi pucat karena ketakutan. Dia berdiri dan meraih keras salah satu dari mereka. Penatua senior, Raja Iblis macam apa yang kamu kirim ke wilayah kami? Pakar tertinggi yang kerahnya dicengkeram menangis dengan keras. Itu terlalu menyedihkan kali ini. Apa? Katakan lagi. Tetua senior Istana Iblis Api tidak bisa mempercayai apa yang didengar telinganya. Film pun berakhir.